Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tak Bu Haji? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Ya. Bu Haji, mohon izin, saya ingin mewawancarai kasus-kasus yang terjadi, mungkin terjadi di sekolah Ibu. Bagaimana nanti penyelesaiannya? Bisakah saya bertanya Bu Haji? Ya, boleh. Ya. Terima kasih. Oke, saya teruskan Bu Haji. Yang pertama itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Kalau menurut saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Kemudian harus dilakukan bujukan moral yang sudah pasti benar atau salahnya, dan saya lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Jika kasusnya antara benar melawan benar, dilema yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Ya. Oke, Bu Haji. Nah, sekarang selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau menurut saya itu ketika ada kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan yang harus mempertimbangkan kedua nilai tersebut sampai membuat bingung dalam mengambil keputusan, harus berusaha terlebih dulu membuat keputusan dengan nilai kasihan, dengan memberi kesempatan agar bisa melakukan perbaikan. Namun bila tetap tak ada usaha untuk memperbaikinya, maka nilai keadilan yang akan digunakan. Ya, nilai kasihan melawan keadilan ya. Ya, oke. Selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang pertama saya lakukannya itu komunikasi, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian lalu memberikan teguran dan surat panggilan intern dari saya selaku kepala sekolah. Kemudian di situ jika teguran itu tak diindahkan juga, maka saya akan konsultasi dengan pengawas dan dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Jika kemudian tidak ada usaha dan niat baik untuk memperbaiki. Luar biasa ini usaha penyelesaian masalahnya Bu Haji. Nah, selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti tetap pada komunikasi dengan baik, mengeluarkan teguran jika tak diindahkan dan dilanjutkan konsultasi ke pengawas. Ya, jadi utamanya ini komunikasi yang dijalankan ya Bu Haji. Komunikasi yang utamakan. Iya. Oke Bu Haji. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi Bu Haji? Apa tantangan selama ini yang kita dapatkan? Tantangannya di sini jika kasusnya seperti ini, yaitu sulitnya menjalin komunikasi sehingga sudah tak lagi satu visi dengan sekolah. Bila nilai kasih sayang tidak mampan, maka harus segera ditindaklanjuti dengan nilai kebajikannya lainnya, yaitu menegakkan keadilan. Iya, betul sekali Bu Haji. Jadi kita tetap berprinsip pada visi sekolah ya Bu Haji. Visi sekolah. Ya betul. Saya sepakat. Nah, selanjutnya Bu Haji, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Kalau menurut saya tidak ada jadwal tertentu di dalam menyelesaikan kasus dilema etika seperti ini. Biasanya hanya tergantung pada tingkat kesulitan kasus itu sendiri. Jadi dalam pengambilan keputusan ini tak harus diselesaikan langsung di tempat itu. Jadi masalahnya cukup rumit karena perlu adanya pertimbangan. Kemudian di sini namun bisa kasusnya tak terlalu rumit, maka sebaiknya segera diselesaikan dengan pengambilan keputusan terbaik berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang ada. Ya bagus sekali Bu Haji. Jadi ini tidak terjadwal, jadi kita serta-merta menyelesaikan di tempat secepatnya Bu Haji. Betul, tidak ada jadwal yang kita bisa berikan. Oh iya Bu Haji. Oke, sepakat Bu Haji. Nah selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Kalau menurut saya ini hal yang mempermudah dalam pengambilan keputusan
keputusan selama ini adalah diskusi, kerjasama, komunikasi kepala sekolah dengan warga sekolah. Kemudian didukung oleh pengawas di wilayah ini. Jadi harus ada dukungan pengawas dengan warga sekolah tadi kerjasama. Iya, betul sekali. Jadi harus ada kolaborasi, Ya, kolaborasi. mulai dari Dari kepala sekolah, warga sekolah, kemudian pengawas. sekolah. Iya, Bu Haji, sepakat sekali. Nah, Bu Haji, pertanyaan terakhir nih, Bu Iya, Haji. iya, boleh. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika? Sebagai pemimpin harus tegas dalam mengambil keputusan. Ya. Bila ada dua nilai yang tersinggung, kita bisa mempertimbangkannya terlebih dahulu agar keputusan yang diambil tetap sesuai aturan, namun tetap memiliki nilai kemanusiaan. Betul sekali. Iya. Jadi kita tetap tegas, namun tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang ada, Iya. ya Bu Haji. Jadi Tegas. moral juga, kebajikan-kebajikan tetap kita perhatikan. Tegas harus mengambil keputusan sebagai atasan. Jelas pasti dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab. Iya. Oke, Bu Haji. Makasih banyak Bu Haji atas kesempatannya kali ini. Semoga dilema-dilema kasus yang terjadi di sekolah ini bisa diselesaikan dengan prinsip-prinsip kebajikan, ya Bu Haji ya. Iya, Dengan norma-norma juga yang berlaku, dengan memperhatikan visi misi sekolah. Ya, Bu Haji, terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, saya meminta waktu Pak sebentar untuk melaksanakan wawancara menyangkut dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Mohon izin Bu, bolehkah saya mewawancarai Ibu? Ya, langsung saja ya Bu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Cara saya selama ini mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema, yaitu mengamati suatu permasalahan yang terjadi dan selanjutnya mengumpulkan informasi yang faktual berdasarkan kasus tersebut dan mengambil keputusan berdasarkan jenis kasusnya, apakah itu dilema etika atau rujukan moral. Oke, jadi Ibu mengidentifikasi dulu ya. Lanjut Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan, saya selalu berdasar pada aturan atau payung hukum yang berkenan dengan keputusan yang akan saya ambil. Kemudian yang kedua, mengutamakan hasil musyawarah dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kami, dan memastikan bahwa keputusan itu benar-benar dipahami karena selalu saja ada alasan di balik kejadian. Ya, betul sekali Bu. Nah selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa, seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah atau prosedur yang selama ini saya lakukan, yaitu saya selalu mencari informasi tentang payung hukum yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil dan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah dan selanjutnya saya mengambil keputusan yang terbaik. Jadi ada komunikasi dulu ya Bu ya? Iya, bagus. Setuju Bu. Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau hal-hal yang saya anggap efektif selama dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yaitu yang pertama itu memanggil kedua belah pihak untuk mendapatkan keterangan penyebab terjadinya kasus, serta memanggil saksi kunci untuk menentukan keputusan. Yang kedua, yaitu saya selalu menyelesaikan kasus itu secara kekeluargaan. Jadi kita hadapkan antara pihak pertama sama pihak kedua ya. Pihak kedua ya. Oh iya. Nah selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu?
Yang menjadi tantangan saya dalam pengambilan keputusan, kadang orang yang terlibat dalam suatu kasus itu tidak mengakui kesalahan dan tidak mau atau susah menerima keputusan itu. Oh iya, iya, iya. Tantangan ketika mereka Tantangan, ya. tidak mengakui Ya. kesalahan, jadi itu Ya. tantangan terberat Tantangan. Ibu mengambil keputusan. Oke Bu, nah apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Ibu jalankan? Kalau itu saya tidak memiliki jadwal, hanya saja menyelesaikan kasus yang ada dan terkadang menyelesaikannya secara spontan di tempat. Namun apabila masalah tersebut tidak terselesaikan, barulah saya menentukan jadwal untuk menyelesaikannya. Jadi serta-merta mungkin ketika kasusnya bisa diselesaikan, diselesaikan tidak ada langsung. jadwal. Jadi nanti kalau tidak bisa diselesaikan, baru menentukan jadwal selanjutnya. Oh iya Bu, sangat sepakat ini Bu ya. Nah selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jelas ada. Saya yaitu stakeholder yang ada di sekolah kami, sekolah saya ini, baik itu guru-guru, tenaga pendidik, kemudian tokoh masyarakat dan pemerintah. Jadi melibatkan semua Ya, warga ya Bu ya. ya, mulai dari guru-guru, rekan-rekan guru, mungkin semua tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan, dan komite pengawas, ya semua yang menyangkut di pendidikan kita ini. Nah selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan selama ada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Dari pengalaman tentang pengambilan keputusan tentang dilema etika, itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi marilah kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Bu, luar biasa, luar biasa ini Ibu, kepemimpinan Ibu patut jadi teladan ini Bu. Semoga Bu kedepannya ya mungkin demikian wawancara saya Bu. Kita berharap kedepannya sekolah dengan dilema-dilema etika yang terjadi kita menyelesaikan dengan nilai-nilai kebijakan dengan terutama berpihak kepada murid Bu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan untuk saya khususnya dan untuk pendidikan pada umumnya. Mungkin demikian Bu, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.